Ekonomi pemilu, putaran cuan di tengah pesta. Uang di tengah pesta 5 tahunan. Indonesia akan menghelat Pilpres dan Pileg serentak pada 2024. Kini, mesin-mesin politik pun telah tampak bergerak. Mobilisasi massa berlangsung setiap minggu. Poster serta spanduk bertebaran di seantero Nusantara. Lalu, apa pengaruh ekonomi dari pesta 5 tahunan ini? Bicara tentang pemilu, tak bisa dilepaskan dari anggaran pemilu sebagai motor utamanya atau key driver. Karena dari sinilah kemudian aktivitas ekonomi bergerak. Bicara tentang anggaran pemilu, pemerintah mematok anggaran 70,5 triliun rupiah untuk pemilu 2024. Anggaran ini dikucurkan dengan skema multi-years, dipecah dalam 3 tahun. Pada 2022, pemerintah menyalurkan 3,1 triliun rupiah, kemudian 30 triliun rupiah pada 2023 dan 37,4 triliun rupiah pada tahun 2024. Total alokasi anggaran ini digunakan untuk menetapkan jumlah kursi penugasan penyelenggaraan pemilu, pemutakhiran data pemilih, penyusunan dapil, pengelolaan dan pengadaan dokumentasi serta logistik. Faktanya, meski baru dilaksanakan mulai tahun depan, yaitu pada Februari 2024, Badan Pusat Statistik atau BPS sudah mencatat dampak pesta rakyat tersebut terhadap denyut pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 2023. Seperti kartu domino, anggaran yang dikucurkan untuk belanja pemilu telah memengaruhi kinerja konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga atau LNPRT pada periode tersebut. Tunggu, apa itu LNPRT? LNPRT merupakan lembaga yang menyediakan barang dan jasa secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi bagi anggota atau rumah tangga serta tidak dikontrol oleh pemerintah. LNPRT dibedakan atas 6 jenis lembaga, yaitu organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi profesi dan serikat buruh, organisasi kebudayaan, olahraga dan rekreasi, partai politik, dan lembaga keagamaan. Nah, BPS mencatat pertumbuhan konsumsi LNPRT kuartal 2 2023 sebesar 8,62% year on year atau meningkat dari pertumbuhan 6,17% year on year pada kuartal 1 2023. Rupanya, kegiatan persiapan pemilu seperti konsolidasi nasional oleh partai-partai politik sudah mewarnai pengeluaran persiapan pemilu di kuartal 2 2023. Pertumbuhan konsumsi LNPRT pada kuartal 2 2023 ini ditaksir memberi kontribusi sebesar 1,24% terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia periode tersebut yang mencapai 5,17% year on year. Money injection. Saat pelaksanaan pemilu, biasanya investasi melambat. Maklum, semua investor akan bersikap wait and see. Namun, terlepas dari adanya kemungkinan perlambatan investasi, periode pemilu selalu ditandai dengan peningkatan terhadap sektor konsumsi dalam negeri serta peredaran uang. Apa yang dicatat BPS atas pertumbuhan konsumsi LNPRT merupakan fenomena yang lazim dalam setiap periode pemilu. Bicara dampak pemilu terhadap perekonomian bisa dipilah menjadi 2. Pertama, dampak langsung berupa meningkatnya konsumsi pemerintah. Kedua, dampak tak langsung yakni konsumsi masyarakat. Dampak langsung pemilu pada konsumsi pemerintah adalah lewat anggaran yang dikucurkan, yang untuk pemilu 2024 sebesar 70,5 triliun rupiah. Adapun dampak tak langsung dari belanja pemerintah untuk pemilu adalah ke konsumsi masyarakat. Konsumsi pemerintah terhadap produk domestik bruto atau PDB diperkirakan naik 0,75% di tahun 2023 dan 1% di 2024.
Sementara dampak tak langsung ke konsumsi masyarakat sekitar 0,14% di 2023 dan 0,21% di 2024. Itu dana dari pemerintah. Nah, yang menarik dari pesta demokrasi ini adalah adanya apa yang disebut money injection dari peserta pemilu, seperti belanja partai dan belanja calon legislatif atau caleg. Jumlah caleg di pemilu 2024 diperkirakan sama dengan pemilu 2019, yang jumlahnya ditaksir mencapai 270.000 orang. Kemenke mengasumsikan caleg tingkat DPR pusat belanjanya rata-rata 1 miliar rupiah dan DPRD rata-rata 200 juta rupiah per orang. Bisa dibayangkan bagaimana dampak ekonominya dengan belanja sebesar itu, yang salah satunya akan masuk ke data pos belanja LNPRT. Kemenke menaksir karena pemilu, belanja LNPRT naik signifikan 4,72% di tahun 2023 dan naik 6,57% di tahun 2024. Ujungnya akan terjadi tambahan PDB sebesar 0,2% di tahun 2023 dan 0,27% di tahun 2024. Setiap pemilu, putaran uang memang besar. Pada pemilu 2014, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) mengungkap uang yang berputar dalam pemilu mencapai 115,3 triliun rupiah. Yang menarik, sumbangan terbesar dari dana tersebut berasal dari money injection. Sebagian besar, hingga 62%, dana berasal dari calon legislator daerah, mencapai 71,22 triliun rupiah. Pemerintah mengeluarkan 25,12 triliun rupiah atau setara 22%. Lalu 10,81 triliun rupiah merupakan dana kampanye calon presiden dan wakil presiden. Adapun dana kampanye calon DPR sebanyak 8,15 triliun rupiah. Kembali ke uang yang berputar, kemana saja sih uang-uang tersebut mengalir? Sektor yang menikmati berkah. Kegiatan besar demokrasi 5 tahunan ini akan mendorong peningkatan konsumsi masyarakat, khususnya LNPRT. Berikut ini beberapa sektor yang disebut-sebut selalu menerima limpahan momentum atau efek dari election ekonomi yang sifatnya siklikal atau musiman, yakni makanan minuman, logistik, serta transportasi. Makanan minuman sudah tentu. Industri ini diproyeksikan akan tumbuh sebesar 7% pada 2023 imbas banyaknya agenda politik jelang pemilu. Bisnis dari sektor percetakan, periklanan, dan media juga berpeluang melonjak karena penyelenggaraan pemilu. Pasalnya, pada masa kampanye, para calon akan banyak menggelontorkan uang di media cetak, elektronik, media luar ruang, daring, pamflet, baliho, dan lain-lain yang semua dilakukan untuk meningkatkan popularitasnya di masyarakat. Sektor transportasi dan logistik juga selalu mengalami lonjakan karena saat kampanye akan banyak mobilisasi massa sehingga belanja transportasi dan logistik meningkat. Melihat pola yang selama ini terjadi, lonjakan pendapatan di sektor-sektor tersebut diperkirakan akan mulai terasa saat masa kampanye, yakni 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Adapun apabila terjadi putaran kedua pemilu presiden, kampanye berikutnya dijadwalkan pada 2-22 Juni 2024. Seperti disinggung di atas, peningkatan jumlah uang yang beredar terkait belanja pemilu itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi dalam negeri. Gelontoran dana yang besar itu akan merangsang pertumbuhan ekonomi tahun ini dan tahun depan. Perhitungannya, penyelenggaraan pemilu diperkirakan akan mendorong pertumbuhan ekonomi tahun ini sebesar 0,05 sampai 0,1%. Adapun tahun depan, pemilu akan mendorong pertumbuhan ekonomi 0,25 sampai 0,3%. Datanya bisa dilihat pada grafik berikut. Dampak di lantai bursa. Bila pemilu mendorong belanja di sektor real, lantas bagaimana dengan dunia investasi di pasar modal? Bagaimana sikap para investor di tengah pesta rakyat ini? Melihat sejarahnya, kinerja IHSG cenderung mencatatkan kinerja positif selama gelaran pemilu beberapa edisi terakhir. Namun tetap saja kondisi wait and see mewarnai pasar saham.
Mengutip data CNBC Indonesia pada pemilu 2004, IHSG sempat mengalami volatilitas menjelang Pileg dan Pilpres putaran pertama pada 2004. Faktor kekhawatiran terhadap Pilpres langsung yang pertama kali ini menjadi salah satu penyebab kinerja ekonomi kurang baik. Tetapi pasca pemilu IHSG tetap naik. Sementara itu, pada pemilu 2009, IHSG sempat turun, namun kembali naik dan bergerak relatif stabil usai penetapan presiden dan wakilnya yang baru. Pada pemilu 2014, pasar memberi respon berbeda dibandingkan pemilu 2 periode sebelumnya. Pasca Jokowi diumumkan menjadi calon presiden pada 14 Maret 2014, terjadi inflow dana asing ke pasar saham sebesar 4,3 triliun rupiah dalam 3 hari terakhir perdagangan bursa. IHSG bergerak naik setelah pemilihan presiden dan wakilnya. Lalu, bagaimana dengan pemilu 2019? Tak bisa dipungkiri, pemilu 2019 menjadi momen sulit dan panas. Pasar benar-benar menunggu hasil yang tetap. Fluktuasi sempat terjadi sejalan dengan polemik hasil pemilu. Bahkan sempat terjadi kerusuhan yang membuat IHSG anjlok. Baru setelah 27 Juni 2019, saat Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan hasil Pilpres 2019 yang diajukan Prabowo Subianto Sandiaga Uno dan KPU menetapkan pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin sebagai capres-cawapres terpilih, IHSG bergerak naik. Namun hingga keduanya dilantik, IHSG berfluktuasi. Rupanya pasar tetap masih menanti kepastian. Memanfaatkan momentum. Intinya, pesta demokrasi ini akan selalu menjadi penggerak perekonomian, bukan hanya di kota-kota besar, tapi juga ke daerah melalui UMKM, percetakan, merchandise, serta logistik pemilu. Termasuk juga fresh money maupun sembako yang diterima masyarakat sebagai bagian dari kampanye merebut hati suara pemilih. Itu semua akan mendorong daya beli masyarakat. Bagi kalangan masyarakat sendiri, perputaran uang ini mesti disikapi dengan cerdas. Bila ada caleg yang tawarkan dana, jadikan sebagai alat produktif atau penunjang produksi seperti jalan. Dan bagi para pelaku usaha di sektor-sektor yang disebut di atas, bersiaplah untuk menangkap momentum yang bersifat siklikal ini. Mengapa? Untuk tahun 2024, setelah Pileg dan Pilpres di bulan Februari, perputaran uang ini masih belum akan berhenti. Bukan hanya potensi adanya Pilpres putaran kedua, tapi ada 541 daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota yang akan menggelar pilkada pada November 2024. Akan ada ribuan calon yang melakukan aktivitas politik di pesta demokrasi ini. Itu berarti ada gelontoran belanja iklan dan kampanye, ada permintaan cetakan kaos, sablon, spanduk, ada lonjakan permintaan makanan minuman yang bertebaran di rapat-rapat, juga amplop-amplop yang berseliweran. Ups! Cuan memang selalu berputar pada setiap pesta 5 tahunan ini.